Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang dia tampil kali ini bertema kejahatan medis. Berjudul Katernak Poliswala atau dikenal dengan Kutram 23. Garapan sutradara Arif Asagan yang dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh aktor ternama Arjun Vijay. Film ini mengisahkan tentang upaya seorang polisi dalam menyelidiki kasus hilang dan terbunuhnya wanita hamil secara bergantian. Akankah sang polisi mencapai misinya? Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan seorang wanita bernama Jessica mendatangi pendeta pada sebuah gereja di Vilivakam, pinggiran Chennai untuk pengakuan dosa. Please. Pavigal. Namun tiba-tiba pendeta tersebut terbunuh sementara Jessica diculik. Kemudian scene berganti di rumah asisten komisaris polisi bernama Vetri Maran yang tengah merayakan ulang tahun pernikahan kakak laki-lakinya, Arafin, dan ipar perempuannya, Abinaya. Semua keluarga turut berbahagia, kecuali ibu Vetri. Sang ibu mencela Abi karena tak kunjung memberinya cucu meski telah bertahun-tahun menikah. Sementara itu di televisi telah diberitakan tentang kasus pembunuhan misterius seorang pendeta gereja bernama Joseph di Vilivakam. Setiba di kantor, Vetri ditugaskan untuk menangani kasus penculikan Jessica, istri Kugan, seorang pimpinan perusahaan ternama Sky TV secara rahasia. Vetri pun menemui Kugan di kantornya. Ia melakukan investigasi pada suami korban, orang yang juga membuat pengaduan atas hilangnya Jessica pada polisi. Kugan berkata saat kejadian ia sedang berada di Telugu, dan ketika ia mencoba menghubungi Jessica, nomor ponsel Jessica sudah tidak aktif. Seputar informasi pribadi, Kugan menyatakan bahwa mereka belum memiliki anak dan tengah menjalani program bayi tabung. Jessica juga gila kriket. Bahkan supaya India memenangkan kejuaraan kriket, Jessica akan pergi ke gereja untuk membuat doa khusus. Jessica juga kerap menemui pendeta jika hendak memutuskan sesuatu yang penting. Dan kebetulan gereja tempat Jessica berdoa adalah gereja Saint Thomas di Vilivakam. Dari situlah Vetri menduga bahwa ada hubungan antara pembunuhan pendeta Joseph dan kasus hilangnya Jessica. Vilivakam St. Thomas Church? Setelah melapor pada atasannya, Vetri ditugaskan untuk mengungkap dua kasus tersebut sekaligus dibantu oleh seorang inspektur bernama Tirupati. Selanjutnya, Vetri dan Tirupati melakukan penyelidikan di TKP, Gereja Saint Thomas Vilivakam. Di sana ia menemukan barang bukti yang tidak ditemu oleh penyidik sebelumnya. Setelah itu, Vetri dan Tirupati mengunjungi seorang gadis bernama Tendral di prasekolah tempatnya bekerja. Tendral adalah saksi pertama jenazah pendeta Joseph. Saat Vetri datang, Tendral nampak kesal karena sudah beberapa kali ia diinterogasi oleh petugas sejenis Vetri. Tendral enggan menjawab pertanyaan Vetri. Lalu Vetri pun pergi, namun sebelum itu Vetri berpesan pada Tendral, di hari berikutnya saat ia datang, Tendral harus menyatakan kebenaran. Esoknya Vetri mendatangi rumah Tendral. Telah berjajar para tetangga Tendral melihat kedatangan Vetri. Kebetulan saat itu Tendral sedang tidak di rumahnya. Siangnya, Tendral mendatangi Vetri di kantor polisi. Ia kesal karena Vetri mengunjungi rumahnya sehingga menjadikannya sorotan tetangga. Berharap untuk menyudahi urusan dengan polisi, Tendral pun memberikan kesaksiannya. Di mana saat ia datang ke gereja, ia melihat mobil yang mana ternyata itu adalah mobil Jessica. Selesai memberikan kesaksian, Tendral pun pulang. Namun dari jauh seseorang telah memata-matainya. Kemudian scene berganti di sebuah rumah sakit di mana saat itu Arafin mengantar Abinaya bertemu dokter kandungan. Dan hari itu adalah hari kebahagiaan mereka. Pasalnya setelah masa penantian panjang, akhirnya Abi dinyatakan positif hamil. Betapa bahagianya mereka. Hingga di rumahnya semua turut bahagia, terutama ibu Vetri. Dan saat masih bertelepon dengan kakaknya, Vetri tak sengaja melihat Tendral. Ternyata Tendral dan keluarganya baru saja pindah di rumah susun depan rumah Vetri. Saat itu di waktu yang sama, di tempat pembuangan sampah akhir, seorang operator bulldozer yang tengah meratakan sampah menggunung menemukan mayat seorang perempuan di onggokannya. Beberapa
saat setelah itu datang para petugas penyidik dan forensik. Malam itu, Fetri juga tiba di TKP. Forensik menyatakan bahwa mayat yang sudah tak dikenal tersebut adalah Jessica. Tak jauh dari tempat mayat Jessica berada, ditemukan pula mobil Jessica. Lalu Fetri meminta Tirupati untuk mengumpulkan semua barang yang ada di dalam mobil Jessica. Sesaat kemudian, forensik melaporkan hasil postmortem Jessica bahwa luka fisiklah penyebab kematiannya. Pergelangan tangan kanan kiri Jessica diiris hingga ia kehilangan banyak darah. Parahnya lagi, saat itu Jessica diketahui tengah mengandung. Kemudian scene beralih di rumah Menteri Pendidikan Anna Nagar di Chennai Barat. Saat itu ia sedang mengadakan acara 7 bulanan menantunya. Namun nahasnya sang menantu Vidya ditemukan bunuh diri di kamar mandi. Esoknya ketika hendak pulang dari perpustakaan, komplotan orang mencoba mencelakai Tendral. Beruntung Fetri datang menyelamatkannya. Terjadilah perkelahian antara Fetri dan 3 preman tersebut hingga mereka melarikan diri. Bukannya berterima kasih, Tendral justru bersungut melihat Fetri membuntutinya. Dengan kesal, Tendral berkata supaya Fetri menjauhinya karena ia harus tetap hidup untuk menjaga orang tuanya. Sebab kehadiran Fetri membuat hidup Tendral berisiko. Malam itu di tempat lain, seseorang bertemu salah satu preman yang menyerang Tendral. Mereka merencanakan sesuatu untuk membunuh Tendral di lain kesempatan. Esoknya, Fetri mendatangi rumah Tendral. Di sana ayah Tendral memohon supaya Fetri menjauhi putrinya karena jika Fetri terus membuntuti Tendral, mereka khawatir orang akan mempertanyakan moral putrinya. Tanpa basa-basi, Fetri langsung berkata bahwa ia akan menikahi Tendral karena Fetri menyukai kepribadiannya. Tendral yang mendengar pernyataan Fetri pun nampak bahagia. Ternyata selama ini ia juga menyukai Fetri. Siangnya, Tendral mengajak Fetri bertemu. Ia yang sudah mempercayai Fetri akhirnya mengungkap kesaksian sesungguhnya. Kala itu, Tendral tak hanya melihat mobil Jessica, melainkan ada 1 mobil lain dan 4 orang lagi. Ia tak tahu siapa mereka, yang pasti mereka nampak jahat. Semakin hari hubungan Fetri dan Tendral semakin hangat. Tendral pun semakin akrab dengan keluarga Fetri. Suatu hari, saat sedang bertelepon dengan Tendral, baterai handphone Fetri habis. Lalu ia meminjam handphone Abi. Kala itu Abi nampak seperti linglung. Sudah seminggu Abi terlihat tegang dan gelisah. Di kantor, Fetri menyelidiki barang bukti dari mobil Jessica. Penyelidikannya membawa Fetri mendatangi sebuah pom bensin dekat gereja setelah menemukan struk dari kumpulan barang bukti Jessica. Karena tanggal struk tersebut tertera saat hari di mana Jessica hilang. Fetri meminta Tirupati untuk melakukan pengecekan CCTV di pom tersebut, dan akhirnya mereka pun menemukan mobil yang dimaksud. Saat pengecekan berlangsung, tiba-tiba Tendral menelpon Fetri karena ia melihat orang yang sama seperti yang ia lihat di gereja. Dengan sangat ketakutan, Tendral berkata pada Fetri secara terbata-bata. Fetri menyuruh Tendral menutup seluruh pintu rumah dan melarangnya membuka pintu selain Fetri yang datang. Segera Fetri meluncur menggunakan motor salah seorang pengunjung pom tersebut. Tiba di sana, komplotan yang dimaksud Tendral telah pergi. Kemudian datang anggota polisi lain yang ditugaskan untuk memeriksa sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya karena haus, Fetri masuk rumah untuk minum. Namun ia melihat pintu kamar kakaknya sedikit terbuka. Karena penasaran, Fetri pun mendatangi kamar tersebut. Dan betapa terkejut ia saat membuka pintu dengan melihat Abinaya tergantung di langit-langit kamar. Abinaya telah tewas dalam kondisi mengenaskan. Pada prosesi pemakaman Abi, Ibu Abinaya sempat bersih tegang dengan Ibu Fetri, sembari mengungkap bahwa terakhir kali Abi bercakap pada ayah dan ibunya untuk meminta uang sejumlah 5 juta rupiah. Semua orang menyangka bahwa Abi telah bunuh diri. Bahkan forensik menyatakan demikian. Tapi perdebatan terkait uang 5 juta rupiah antara ibunya dan ibu Abi menimbulkan tanda tanya dalam benak Fetri.
Di balkon rumahnya, Tendral mendatangi Fetri. Ia memberitahu bahwa salah satu temannya bernama Reka, seorang dokter, pernah dikunjungi oleh Arafin dan Abinaya untuk tes kesuburan. Reka menyatakan bahwa tidak ada 10% pun peluang bagi Arafin untuk memiliki keturunan. Sebab itulah, saat melihat foto keluarga yang Tendral pasang di Facebooknya, di mana ada foto Abi dan Arafin di situ, Reka menelpon Tendral. Kemudian mereka membicarakan tentang kehamilan Abi dan membuat Reka terkejut. Karena itulah Tendral berasumsi bahwa Abi tidak setia kepada Arafin. Mendengar pernyataan Tendral, sontak Fetri menamparnya. Kematian Abi terus membayangi Fetri. Ketika mengecek postmortem Abi, Fetri menyadari kesamaan dengan hasil postmortem Jessica yang mengandung clomiphene citrate. Setelah berbicara pada seorang pemeriksa medis, Fetri baru tahu bahwa clomiphene adalah obat untuk kesuburan dan digunakan dalam menjalani inseminasi buatan atau program bayi tabung. Dari situ pula Fetri mengetahui wanita ketiga yang cocok dengan pola tersebut, yaitu Vidya, menantu Menteri Pendidikan yang bunuh diri beberapa waktu lalu. Di rumah, menyadari Arafin mungkin menyembunyikan sesuatu, Fetri pun mendesaknya sampai akhirnya ia mengaku bahwa dirinya dan Abinaya telah melakukan inseminasi buatan dengan bantuan Dr. Tulsi. Arafin bercerita bagaimana Dr. Tulsi meyakinkan mereka untuk menjalani program bayi tabung. Esoknya Fetri mengunjungi Dr. Tulsi di rumah sakitnya guna meminta keterangan. Saat di resepsionis, Fetri tak sengaja melihat pasangan selebritis Kausalya di sana. Di ruangan Dr. Tulsi, Fetri melihat sang dokter tengah melipat surat kabar yang telah dibacanya. Kemudian ia memperkenalkan diri selain sebagai adik ipar Abinaya, ia juga polisi dan ingin melakukan penyelidikan. Sebab bukan hanya Abinaya saja, pasien program inseminasi buatan di rumah sakit Dr. Tulsi yang meninggal, tapi juga ada 2 kasus serupa. Menyadari bahwa Dr. Tulsi menyembunyikan sesuatu, Fetri meminta semua file terkait pasien-pasien yang menjalani inseminasi buatan di rumah sakit Faram tersebut. Sepulang dari rumah sakit, Fetri meminta Tirupati untuk mencari info surat kabar terbaru. Dan ternyata beritanya adalah tentang istri pengusaha Tomadoran bernama Hema, tercatat sebagai wanita hamil keempat di Chennai yang meninggal dunia. Esoknya saat bersama Tendral, seseorang telah menembak mobil Fetri dan melukai Tendral. Akhirnya Tendral pun dilarikan ke rumah sakit Faram. Ketika mempelajari file-file dari rumah sakit Faram, Fetri menemukan petunjuk bahwa dokumen pasien inseminasi buatan memiliki watermark 23. Esok harinya, Fetri mendatangi Kausalya dan suaminya untuk menanyakan apakah mereka mengalami pemerasan baru-baru ini. Meski pasangan tersebut menyangkal, namun Fetri dan timnya menyadap ponsel mereka, terutama panggilan masuk. Dan benar saja, Kausalya menerima telepon yang menginstruksikannya untuk membayar sejumlah uang bernilai besar sebagai imbalan untuk tidak mengungkap informasi yang mungkin menghancurkan karirnya. Di hari berikutnya, Fetri dan tim membuntuti Kausalya dan suaminya yang sepertinya telah menyiapkan uang untuk seseorang. Dalam perjalanan pasangan tersebut, tiba-tiba seorang pria yang menutup wajahnya memasuki mobil mereka dengan paksa lalu mengambil uang yang mereka siapkan. Pria tersebut melarikan diri. Namun Fetri berhasil menemukannya dengan melacak GPS di handphone pelaku. Pria itu berada di sebuah apartemen dan Fetri menyergapnya di sana. Akhirnya pecahlah perkelahian di antara mereka. Fetri yang mengalahkan penjahat itu menginterogasinya. Pria itu adalah Gaurav. Ia menyatakan bahwa dirinya merupakan bagian dari geng yang memeras para wanita pelaku inseminasi buatan secara legal di rumah sakit Faram. Korban pertama mereka adalah Jessica, yang tergila-gila pada seorang pemain kriket. Jadi Jessica melakukan inseminasi buatan dengan membeli benih pemain kriket tersebut dari rumah sakit Faram. Namun belakangan Jessica merasa bersalah dan segera ia membuat pengakuan dosa kepada pendeta Joseph. Karena khawatir gengnya terungkap, akhirnya mereka membunuh Jessica berikut sang pendeta. Wanita selanjutnya adalah Divya, menantu politisi yang mengiris pergelangan tangannya sendiri di kamar mandi.
di mana Pak Menteri menginginkan ahli waris politiknya namun menyadari anak laki-lakinya tidak subur, akhirnya ia mengatur menantunya diinseminasi buatan dengan benihnya. Menyadari hal tersebut salah, Divya memilih bunuh diri. Selanjutnya, Abinaya yang mengetahui dari Gaurav bahwa Tulsi berbohong kalau yang diinseminasikan adalah benih Arafin, lalu mereka memeras Abi dengan 5 juta rupiah atau kebenaran akan terungkap. Akhirnya Abinaya kembali pada Tulsi untuk pengguguran. Namun saat geng Gaurav mengetahui hal tersebut, mereka mendatangi rumah Vetri yang saat itu tendral melihatnya. Mereka datang mengaku sebagai teman Arafin, lalu masuk paksa mengancam Abi jika bertekad untuk tetap menggugurkannya, maka mereka akan membunuh Abi. Tapi dengan teguh pendirian, Abi menolak untuk melahirkan bayi itu. Lalu mereka menjerat leher Abi dengan kain hingga tewas, kemudian menggantungnya supaya Abi nampak bunuh diri. Setelah menyelesaikan pengakuannya, Vetri mencabut nyawa Gaurav dengan sadis. Kemudian dokter pemeriksa medis menelpon Vetri mengenai DNA para korban, dan yang mengejutkan DNA anak yang mereka kandung adalah DNA laki-laki yang sama. Saat menyelidiki apartemen Gaurav, Vetri menemukan sebuah kartu nama yang mengingatkannya pada seseorang. Di sana Vetri menemukan foto-foto sepasang mata yang sama yang tertempel di dinding. Beberapa tahun lalu, seseorang bernama John Matthews datang melaporkan bahwa ia telah kehilangan istrinya, Sujita, yang seorang dokter. Sementara ia adalah asisten medis. Kemudian cerita flashback saat istri John Matthews, Sujita, tidak mau melahirkan anak-anaknya dan malah menginginkan inseminasi buatan dengan pejantan yang lebih unggul. John yang kalap membenturkan kepala Suji hingga mengenai sudut meja. Suji pun tewas, dan John menguburkan mayat Suji dengan dibantu teman-teman gengnya. Di rumah sakit Faram diketahui bahwa John bekerja sebagai asisten lab di bank benih di situ. Namun ia telah memanipulasi catatan donor dan menyampaikan informasi ke Gaurav untuk memeras mereka. Saat Tulsi dan suaminya mengancam hendak mengungkapkan kejahatannya, dengan cepat John membunuh keduanya. Dalam perjalanan keluar, tak sengaja ia berpapasan dengan Vetri. Sementara itu, Vetri mempresentasikan pada segenap jajaran petinggi kepolisian mengenai hasil penyelidikannya, bahwa inseminasi buatan 23 termasuk jenis kejahatan dan bisnis ilegal rumah sakit Faram. Malam harinya, Vetri mendapat telepon dari John bahwa ia telah menculik tendral. Ia sengaja mengacaukan penyelidikan Vetri yang seminggu lagi sudah selesai. Tapi beruntung Vetri berhasil melacak keberadaan tendral. Terjadilah perkelahian di basement rumah sakit tersebut. John yang menumbangkan Vetri mengungkap bahwa pertama kali ia melihat Abi di rumah sakit Faram, ia memutuskan untuk menjadi ayah anak yang dikandung Abi. Hanya teman-temannya saja yang membutuhkan uang, tapi baginya itu adalah suatu ikatan emosi. Ketika Abi memutuskan untuk menggugurkannya, John tidak terima lalu ia meminta Gaurav menyudahi riwayat Abi. Sementara John ungkap kekesalannya, saat ada kesempatan, Vetri gunakan untuk melumpuhkan John dan membunuhnya. Di akhir film, Vetri dan Tendral membahas tentang penyalahgunaan kemajuan medis pada manusia serta pentingnya mengadopsi anak yatim. Begitulah upaya pencapaian misi sang asisten komisaris polisi Vetri Maran. Dan film pun selesai.